Jakarta. Bukannya malah di sini nggak ada saudara ya? Iya sih, tapi saya mau ke rumah kamu. Boleh nggak? Ya jelas boleh lah, apaan sih? Soalnya di rumah nggak ada ketupat. Lucu banget sih kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, hati-hati ya. Makasih ya. Halo, mana Karmen? Belum? Kenapa nggak kamu antar sih? Kan udah tahu dia lagi kayak gitu. Kenapa kamu biarkan dia pulang sendiri? Hah? Nggak pamit? Ya Allah, kemana lagi tuh anak? Kamu juga sih. Karmen kabur dari rumah kakaknya. Masya Allah, Pun. Ampun Karmen, apa sih? Karmen! Siap! Kamu saya tugaskan mencari Karmen sampai ketemu. Sekarang juga. Siap, laksanakan! Mau kemana kamu? Siap! Mencari Karmen, Bu. Mencari di mana? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Kembali ke tempat. Siap, laksanakan! Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Karmen? 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 Karmen, kamu hanya bisa menundanya saja. Tapi tidak mungkin untuk menghindarinya selamanya. Dan Mama setuju sama Cinta. Kamu sebaiknya cepat datang ke rumah Pak Bakir untuk minta maaf. Dan sekaligus menawarkan pengobatan buat Pak Bakir. Permis. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Cari Pak Bakir, Neng? Iya, Bu. Iya. Lah, kapan kan Pak Bakir masuk rumah sakit? Masuk rumah sakit. Iya. Loh, kenapa? Lah, ya waktu pulang dari rumah sakit tuh kan kelihatannya baik-baik aja. Terus malamnya langsung muntah-muntah. Katanya geger otak apa gitu? Atau nggak tahu deh. Ya Allah. Udah gitu badannya panas lagi. Kata dokter mah infeksi. Ya ampun. Emang keterlaluan deh yang mukulin Pak Bakir tuh. Kalau dilakuin hari biasa aja udah dosa. Lah, apalagi pas bulan puasa gini. Ntar-ntarnya bakalan masuk neraka deh tuh orang. Gimana dong, Tak? Yaudah kita ke rumah sakit aja yuk. Kelihatannya dia sayang banget sama Pak Bakir. Haha, iya ya, sayang banget.
Keluarga Pak Bakir ya? Bukan, kita muridnya Pak Bakir. Bisa ngomong sebentar? Mbak, bisa minta tolong nggak? Kasih tahu keluarganya atau saudaranya bahwa Pak Bakir dirawat di sini. Soalnya dari kemarin belum ada yang jenguk. Wah, kalau saudara atau keluarga Pak Bakir yang tinggal di Jakarta ada atau enggaknya sih kita nggak tahu ya. Cuman yang pasti Pak Bakir tuh punya istri. Tapi istrinya juga itu lagi kerja di Timur Tengah. Soalnya Pak Bakir mengalami pembengkakan di otaknya yang nggak bisa ditangani di klinik sini. Jadinya harus dipindahin rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap. Ah, masa sih? Masa cuma luka doang nggak bisa dirawat di klinik ini? Lukanya bukan di luar, tapi di dalam kepalanya. Ya ampun, berarti bisa jadi gawat banget dong. Takutnya makin parah. Dan aktivitas otaknya bisa terganggu. Kalau udah kayak gitu, ya akibatnya bisa macem-macem. Dengerin gue bentar. Jadi gara-gara hari ini ketua kelas kita nggak masuk, jadi terpaksa gue yang ngumumin. Jadi hari ini itu dari kemarin-kemarin ada salah satu dari guru kita yang sakit dan dia itu ngalamin gangguan otak yang cukup serius. Pak Bakir. Kenapa Pak Bakir sampai sakit? Jangan tidur. Banyak-banyakan lo nempel. Gue sumpahin lo semuanya sakit tuh gak? Men, anak-anak pada gak bisa diharapin, men. Lo harusnya tuh gak usah bilang juga tau nggak Mel sama anak-anak. Nanti kalau sampai ada yang nanya atau percaya kan yang kena gue juga. Maksud gue kan kali-kali aja ada anak yang hati tergerak terus mau bantuin bayar biaya rumah sakitnya Pak Bakir. Udah deh lo gak usah ngarapin dari anak-anak. Tapi nggak ada salahnya dong, men, kalau ada yang mau nyumbang. Nggak usah. Ya soalnya kan bukan cuma buat biaya rumah sakit yang sekarang doang. Maksud lo, Ra? Katanya Pak Bakir mau dipindahin ke rumah sakit yang lebih gede. Masa bisa pindah gitu aja sih tanpa uang muka segala macem? Bokap udah tahu kok. Terus? Ya gue dimarahin abis gitu sih lewat telepon. Tapi katanya bokap mau nanggung semua biaya rumah sakit sampai Pak Bakir sembuh. Malahan dia masih mau ngasih uang, ya hitung-hitung untuk semacam biaya ganti rugi gitu deh. Jadi udah gak ada masalah dong? Ya banyak-banyak berdoa aja lo, men. Semoga Pak Bakir dikasih umur cukup buat nikmatin ganti rugi dari bokap lo. Maksud lo apaan sih, Ra? Ya senang aja, gue denger ada bokap baik banget sama anaknya. Jadi sesalah apapun anaknya tetap aja dibelain. Bulan puasa, men, emang pasti ada juga godaan buat malam. Asik banget sih yang nggak puasa. Siapa yang puasa? Kenapa nggak puasa sih? Ya nggak puasa aja, nggak niat. Kenapa? Abang gue kayak sampah ya? Ya ampun, emangnya lo ngerasa kayak gitu? Ngapain sih lo kesini? Mau minum juga? Pesen sana. Nggak usah ngasih gue nasihat macem-macem aja. Bete tau nggak? Maura, gue tuh kesini bukan mau nasehatin lo. Soalnya gue tahu sebenarnya lo sadar lo salah, cuman lo nya aja yang nekat. Terus gue juga nggak mau ngelarang lo buat marah-marah kok, Ra. Cuman kalau bisa marah-marahnya jangan ke alamat yang salah ya. Kalau emang lo kesel sama diri lo sendiri, jangan Carmen dong yang kena dampaknya. Duluan ya. Maura, Tante? kamu sama siapa? Sendirian? Kok sendirian? Tante sama siapa? Sendirian? Kok sendirian? Kamu apa kabar sih? Kemana aja? Udah lama nggak ke rumah? Tante, gak pernah nanya lagi. Tante nanya bener. Emang ada apa sih sayang?
Oh, Tante tahu. Karena kamu sudah menemukan cowok yang lebih baik dari Indra. Ah, tante mimpi kali ya. Yang enggak lah. Terus kenapa dong jadi tiba-tiba ngilang? Jadi, kamu sama Alia sama-sama mengalah demi persahabatan kalian? Ya, kira-kira gitu tante. Terus, kamu sama Alia juga nggak berani deketin Indra? Iya tante. Oh, pantes. Pantas, kenapa tante? Pantesan Indra sekarang berubah, Maura. Indra menjadi lebih pemurung, lebih pendiam, dan banyak mengurung diri di kamar. Sampai sekarang masih kayak gitu tante? Ya justru kesini-sininya makin menjadi-jadi, Maura. Masa sih tante? Seandainya kamu bisa ngembaliin Indra seperti dulu, Maura. Tapi ya udahlah, apapun yang terjadi antara kalian berdua, asal tidak memutuskan hubungan silaturahmi kita ya, Maura. Insya Allah tante. Apa mungkin tali silaturahmi di antara kita tetap terjalin? Seandainya Indra kelak menikah dengan orang lain. Ya Tuhan, jangan jauhkan aku dari orang baik ini. Hanya puji syukur yang bisa kuucapkan seandainya kelak ia bisa jadi mertuaku. Gue duluan ya. Mana sih? Iya dong. Mau istirahat, Ra. Di luar panas banget, Al. Mendingan di kelas. Masih segan jalan bareng Cinta ya? Enggak. Emang kemarin lo kenapa sih? Berantem. Mungkin dia bener kali ya. Bener apaan? Kemarin dia bilang gue marah sama diri gue sendiri. Tapi yang jadi korban Carmen. Kenapa lagi sih, Ra? Kenapa lagi? Emangnya masalah gue pernah selesai apa, Al? Nggak pernah. Dia juga makin parah. Sekarang nyokap bokap gue kucing-kucingan, Al. Kucing-kucingan gimana? Ya, soal bokap gue mau pulang ke rumah, dia tuh pakai nelfon dulu. Nanya nyokap ada apa nggak di rumah. Kadang nelfonnya di depan rumah. Kalau nyokap gue ada, dia nggak jadi balik, pergi lagi. Terus nyokap gue juga kayak gitu. Kalau mau pulang nelfon dulu. Kalau bokap gue ada, dia pergi lagi, nggak jadi pulang. Tapi resminya tuh gimana sih? Mereka udah cerai? Dalam proses, Al. Gue tahu banget deh, Ra, rasanya kayak gimana. Tapi yang paling penting ya lo sebagai anak harus siap mental untuk ngadepin kemungkinan paling buruk ya, Ra. Ya, gue juga tahu kok, Al. Dan gue juga udah berusaha. Kalau pas hari-hari biasa, gue masih bisa kuat, masih bisa ketawa-ketiwi buat ngelupain masalah yang ada di rumah. Tapi ada satu hal yang belum pernah lo rasain. Gimana rasanya ngejalanin situasi yang kayak begini nih di bulan puasa, Al? Hancur banget. Asli nggak ada indah-indahnya sedikit pun. Orang bilang bulan puasa ya bulan yang penuh kenikmatan, bulan yang penuh keindahan. Tapi buat gue cuma ada gelap yang nakutin, Al. Sini. Ya paling enggak ya, Ra. Lo masih bisa ngelihat, masih bisa ngebedain mana yang gelap, mana yang terang, Ra. Jangan sampai aja lo kebawa sama yang gelap ya, Ra. Tante nggak tahu kenapa sejak pertama Tante lihat kamu, Tante merasa dekat. Mungkin karena Tante dulunya ingin anak perempuan. Dan kalau Tante lihat kamu sama Indra juga, kok sepertinya kalian itu pasangan serasi ya? Enggak, Al. Gue gak akan ikutan jadi gelap.
Selama masih ada yang sayang sama gue, Al. Mbak, ini alamat kirimnya mana? Yang ini Mbak. Langsung diletakin di belakang ya, Mbak? Aduh, itu jangan ditaruh di lantai, nanti cepat lembab. Sayang. Gimana, sayang? Udah selesai bungkusnya? Ya, ini tinggal sedikit lagi sih. Aduh, sayang, ini kalau kayak gini terus, mendingan lebaran tuh tiap bulan dah. Tahu nggak? Ini udah deket mau lebaran, itu orang pesen kue itu ya ampun, masih aja banyak banget yang pesen. Mah. Ini maksudnya apa? Ini. Terus kenapa, sayang? Gini dah, Al. Mama tuh nggak punya satu alasan apapun untuk menolak siapapun yang mau memesan kue di toko kue ini, kan? Yang penting kan kita profesional. Ya nggak, sayang? Tapi kan Mama bisa aja nolak dengan alasan order kue kita udah kebanyakan, Mah. Alia nggak percaya deh Om Imron ini pembeli yang profesional. Maksudnya pembeli dalam arti sebenarnya ya pembeli, bukan orang yang ngarepin hal lain selain kue yang dia pesen. Sayang, kamu berarti nggak percaya sama Mama? Mama tegasin sekali lagi ya. Mama udah nggak ada hubungan apapun deh sama Om Imron. Ya, percaya dong. Syukurlah kalau kayak gitu. Tapi Alia tetap nggak bisa percaya sama Om Imron ini, Mah. Maksudnya lihat aja nih, dia masih aja nyoba deketin Mama. Ya kan? Ya, gue juga tahu kok, Al. Dan gue juga udah berusaha. Kalau pas hari-hari biasa, gue masih bisa kuat. Masih kita sama ya, Ra. Al, Mama tuh nggak akan membuat keputusan apapun yang menyangkut diri Mama sebelum Mama memberitahu anak gadis Mama yang semakin hari semakin dewasa ini. Ya, itu juga kalau anak gadis Mama mau mendengar keluh kesah Mama. Kapan datang? Dari tadi. Kok lo nggak masuk aja sih? Tadi sudah saya suruh masuk, Mbak Cinta. Mbak Mauranya nggak mau. Katanya mau bikin surprise. Enggak, gue cuma pengen ngobrol berdua aja sama lo. Abis kan kalau di sekolah nggak bisa ngobrol berdua sih. Tunggu deh, emangnya kejutan apaan sih, Ra? Tadi gue sahur dong, tak? Tanya sama siapa? Ya, sama para pembokat gue di dapur. Maura. Kok lo jadi sedih gitu sih, tak? Gue kan lagi seneng. Ayo, jangan-jangan puasa-puasa dapat gebetan lagi lo. Gila lo ya? Tapi ya nggak jauh-jauh sih dari gebetan. Kan sih? Ya, gue tuh kemarin ketemu sama mantan calon mertua gue. Siapa? Nyokapnya Indra. Oh. Dia tuh baik banget tau sama gue. Kemarin dia bilang gini tau nggak? Kita ketemu pas banget deh timingnya. Maksudnya apaan tuh? Indra tuh sekarang sikapnya jadi aneh banget semenjak gue sama Alia tinggalin. Dia tuh lebih jarang di rumah. Sekalipun di rumah, dia nggak pernah ngomong, jarang ketawa, jarang senyum. Terus
Ya nyokapnya Indra ngarepin gue bisa ngebantu dia. Gimana caranya supaya dia balik kayak dulu lagi. Dan lo bilang ke nyokapnya Indra kalau lo mau bantuin dia? Ya namanya juga usaha. Apa salahnya coba? Caranya? Ya gue kepikiran sih tak buat minta tolong sama Alia. Ya gue juga tahu diri lah ya kalau misalnya gue yang bantuin yang ada dia nambah bete. Lo minta tolong Alia buat ngapain, Ra? Ya cuma just say hello sama Indra itu udah langkah pertama yang bagus tak. Terus langkah selanjutnya? Terserah Alia. Dihitung ya, Mbak? Iya, oke. Halo, sayang. Hati-hati, sayang ya. Dadah. Indra. Ada apa, Indra? Alia? Iya. Dia udah berangkat. Ada pesan apa? Ra, gue mau bentar deh, Ra. Apaan sih? Lo yakin lo minta tolong sama Alia? Ya nggak apa-apa kan? Ya lo lupa apa, Ra? Lo pernah berantem sama Alia tuh gara-gara Indra. Ya justru itu. Gue tuh mau sekalian nunjukin sama Alia kalau permasalahan yang dulu-dulu itu udah benar-benar selesai. Bukan yang mendingan persoalan yang udah selesai tuh ya udah nggak usah diungkit-ungkit lagi. Gak usah negatif thinking juga deh, Tak. Aduh, Ra, gue tuh bingung sama niat lo. Niat lo tuh sebenarnya mau nolongin Indra, nolongin Alia, atau nolongin diri lo sendiri sih? Ya Indra lah. Kalau boleh saran ya, Ra, mendingan seburuk apapun keadaannya Indra, yaudah deh, Ra, lo nggak usah tergoda buat jadi pahlawan penolong. Pertama nih, Ra, belum tentu Indra tuh butuh pertolongan. Terus yang kedua, Ra, masih ada yang lebih butuh pertolongan dibandingin Indra. Siapa? Diri lo sendiri. Diri gue. Tahu, Ra, kalau lo butuh pertolongan gue, apapun kapanpun, Ra, gue siap nolongin lo. Dan gue gak bakalan minta apa-apa. Carmen! Hai! Gimana? Kapan terakhir lo jungkin Pak Bakir? Kemarin malam? Terus gimana keadaannya dia? Ya masih belum ada kemajuan. Masa sih, men? Lama-lama Pak Arman gue bunuh juga nih. Halo? Halo, lagi di jalan ya? Iya. Kamu udah pulang? Belum, masih di sekolah. Kok tumben boleh pakai handphone di kelas? Lagi ngadem aja di ruangan mading. Oh. Kabar Pak Bakir gimana? Iya, kata Carmen keadaannya tuh belum membaik. Terus saya mau ngajakin kamu jenguk, kalau nanti sore bisa apa nggak? Ntar sore. Ntar sore pimpinan redaksi ngajak saya buka bareng di rumahnya. Kalau besok gimana? Besok ya? Gitu aja. Iya, gitu aja. Ya udah, oke? Dadah. Halo, sayang. Halo, Mama. Tumben nelfon jam segini? Iya, takut kamu keburu janjian sama teman-teman kamu. Loh, emangnya kenapa, Ma? Temannya Papa ngajak buka puasa bersama. Kamu ikut ya? Biar sekalian Mama nggak usah masak di rumah. Ya udah, boleh aja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana-mana buka puasa bersama. Ma, Papa nunggunya di mana? Katanya sih langsung nunggu di kafe. Oh, siapa aja sih ngundang? Kita-kita aja. Ini ngundang teman kantornya Papa ya? Loh, memangnya Mama nggak kasih tahu? Teman Papa waktu di SMA yang punya hotel di Anyer, papanya Dewa. Selama Dewa di situ, pernah tidak mengalami tingkat hunian 0%? Pernah sih, Om. Tapi uniknya itu semua terjadi hari Selasa. Loh, kok bukan di hari Senin ya? Iya, saya juga nggak tahu. Halo. Halo Tante, apa kabar? Baik. Halo Cinta, apa kabar? Baik. Mama sama Papa kamu mana? Tadi mereka sudah dalam perjalanan ke sini, tiba-tiba saja ada staf kantor yang meninggal. Jadi tadi mereka sudah dalam perjalanan ke sini, terpaksa harus berubah haluan ke rumah duka. Jadi mereka berdua menitipkan salam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jadi Nak Dewa sendirian dong? Sekarang berempat. Bisa aja. 2-3 tahun yang lalu sih masih mungkin, Om.
Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak mungkin. Tapi kalau kita nekat juga melangkah secara legal, mungkin aja sih bisa. Tapi sosial cost-nya akan sangat tinggi, Om. Itu benar. Oh iya, Om parkir di lantai berapa ya? Di lantai 8. Kebetulan saya parkir di lantai sini. Oh ya. Oh ya udah, kalau gitu kita bisa di sini aja. Cinta, kamu sama Dewa ya. Temenin Dewa, kasihan sendirian. Nah Dewa, titip Cinta ya. Iya, Tante. Ayo Pak. Dadah. Papa kamu tapi orangnya hebat juga ya. Di usia dia yang segitu, dia masih aktif megang banyak banget perusahaan sekaligus lagi. Iya, dia memang tipe workaholic yang sejati. Terus nurun ke anaknya nggak tuh? Saya banyak belajar dari papa untuk tidak terlalu diperbudak oleh pekerjaan. Usia 50, papa saya udah kena stroke. Karena dia gila rokok, kopi, makanan tanpa kontrol, dan juga dia nggak pernah olahraga. Maka dari itu, saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama dengan membuat jadwal yang harus selalu saya pegang teguh. Jadi saya masih punya waktu untuk olahraga, rekreasi, dan juga pekerjaan. Terus kalau sekarang ini bagian dari apa? Rekreasi? Sekarang? Waduh, kena deh. Atau jangan-jangan sekarang nih sebenarnya bagian dari pekerjaan ya? Tapi yang pasti bukan bagian dari olahraga dong ya? Jadi maksud kamu, saya harus ada waktu untuk ngedate, gitu? Loh, yang ada waktu khusus buat ngedate juga nggak apa-apa. Kan kalau orang yang kerjanya kayak kamu, setiap waktu pasti bisa disempetin buat ngedate. Setiap saat bisa sempetin buat ngedate? Enggak. Kayaknya nggak segampang itu deh. Nggak gampangnya karena nggak ada waktu atau nggak gampang karena terlalu banyak pilihan, jadi kamu sendiri bingung gitu buat milih. Hah? Kenapa? Enggak. Kok kamu bener banget ya? Saya tadinya pengen cerita, tapi saya takut nanti dikira sombong. Cerita apa? Ya itu, yang barusan kamu bilang. Terlalu banyak pilihan. Oh. Terus terang, sejak saya selesai kuliah di Amerika dan mulai kerja buat papa, banyak sekali cewek-cewek yang datang mendekati saya. Tapi saya merasa mereka itu hanya datang dan pergi tanpa menyisakan apapun. Selain ya tawa dan kegembiraan sesaat. Sampai suatu saat saya merasa jenuh dan saya memutuskan untuk menjauhi dari kota besar. Pada saat itulah saya pindah ke Anyer. Di sana tekad saya hanya satu. Saya nggak mau lagi didekati oleh cewek. Tapi saya yang harus mendekati cewek yang menjadi pilihan saya. Sebulan, 2 bulan, setahun, sampai akhirnya kamu datang. Dan saya merasa telah menemukan seseorang yang selama ini saya cari. Ya Allah, ya Tuhan kami. Di bulan suci ini aku mohon kepadamu ya Allah. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang membuatku bimbang dalam menentukan pilihan atas orang yang aku cintai. Namun apapun yang menjadi kehendak-Mu, ya Allah, aku mohon tidak Kau berikan perasaan sakit bagi yang harus kutinggalkan. Amin. Siap. Ada apa, Parman? Mohon izin, Bu. Saya diminta oleh komandan untuk kembali ke satuan. Iya, saya yang meminta komandan kamu supaya menarik kamu dari sini. Faham? Siap. Selamat sore. Selamat sore Pak, ada bisa saya bantu? Mohon informasi kamar pasien bernama Bakir.
Halo, men. Iya, gue udah di rumah sakit sekarang. Pavilion apa sih? Pavilion Anggrek, nomor 3. Pak, Pak, saya mau minta maaf, Pak. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Kasih kesempatan saya untuk minta maaf, Pak. Bangun, Pak. 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 Saya menyesal, Pak. Karena saya sudah tamat, Pak. Maaf, Pak. Pak, saya mau minta maaf, Pak. Kamu, Pak, tenang, Pak. Tolong, tenang, Pak. Saya mau minta maaf. Tolong, Pak. Tenang, Pak, tenang. Saya mau minta maaf. Tolong. Saya mau minta maaf, Pak. Pak, saya mau minta maaf. Aduh. Dia mukain Pak Bakir nggak? Tolong. Enggak, Mas. Aduh. Pak Satpam. Tangga. Loh, kok ngapain di sini? Anu, Mbak. Woi, jangan! Woi! Arman mana? Tenang, men. Pak Arman sudah dibawa ke tahanan POM buat diperiksa. Dia sih bilangnya datang ke rumah sakit sini mau minta maaf sama Pak Bakir. Orang kayak dia tuh mana bisa sih minta maaf. Palingan dia juga cuma ngarang-ngarang deh ke pemeriksa. Ya, nggak tahu lah. Yang tahu kan cuma Tuhan sama dia. Oh iya, Pak Bakir gimana? Tadi aku belum nyempet nengok lagi. Loh Pak Bakir. Biar saya turun. Pak, jangan Pak. Bantu saya. Gak apa-apa. Saya sudah kuat kok. Saya rasa saya tidak perlu menunggu Lebaran untuk minta maaf sama kamu. Justru saya lagi Pak yang harus minta maaf sama Bapak. Carmen, kamu murid yang berani. Enggak lagi Pak, biasa aja kok. Enggak, serius. Kamu berani karena kamu merasa benar. Dan buat saat ini, itu adalah sikap yang langka. Soal handphonemu, saya benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya karena terbawa oleh penagih hutang ketika mengangkuti barang-barang di rumah saya. Saya janji
akan menggantinya dengan yang baru. Nggak usah lagi Pak, nggak usah. Enggak, Carmen. Aduh Pak, beneran Pak, nggak usah. Pokoknya kalau sampai Bapak beliin handphone saya yang baru, saya bakalan marah lagi loh sama Bapak. Jangan. Dia duluan aja deh Pak, kan tadi kamu yang pengen. Nah, kamu aja, nggak enak. Nggak apa-apa, beneran. Kalau saya minumnya cepet, kamu aja dulu. Nanti kamu masih tiup-tiup, saya udah habis. Iya, gitu aja repot. Kasih Pak. Gitu dong. Panas. Bener kan? Nggak. Kamu lebaran kemana? Ke Bogor. Ke tempat siapa di sana? Kakek. Kamu gak pernah cerita sih punya kakek di Bogor? Iya, bukan kakek langsung. Makasih, Pak. Bukan kakek langsung sih, tapi dia tuh adeknya kakek saya yang paling muda, kakek dari ibu. Kalau nggak salah, dari SD kelas 6 sampai SMP, saya dititipin di dia. Kenapa? Belakangan saya baru tahu kalau saat itu saat-saat paling sulit ayah saya. Dia dihadapin sama dua pilihan, antara jadi dosen dan penulis atau jadi konsultan di perusahaan multinasional di Surabaya. Dia tetap milih untuk jadi dosen dan penulis. Nggak lama setelah itu, ibu pindah ke Amerika. Nah, 2 hari yang lalu ayah telepon. Katanya lebaran ini dia masih di Amerika. Dia titip pesen supaya saya nengokin kakek saya itu. Emangnya kamu udah jarang nengokin kakek kamu? Setelah ibu pindah ke Amerika, hubungan kami juga terputus. Dia salah satu orang yang nggak terlalu suka sama sikap ayah saya. Kamu jadi ke Bogor hari pertama lebaran? Rencananya sih gitu, nginep semalam, terus balik lagi di Jakarta. Di Jakarta? Bukannya malah di sini nggak ada saudara ya? Iya sih, tapi saya mau ke rumah kamu. Boleh nggak? Ya jelas boleh lah, apaan sih? Soalnya di rumah nggak ada ketupat. Cium banget sih kamu. Halo? Hai, gimana kamu? Lagi di pasar beli oleh-oleh buat kakek. Loh, kok nggak ngajak-ngajak saya sih? Nah, ini kan pasar tradisional, becek. Kamu nggak akan betah lah. Apa ya, nggak lucu deh. Bukannya kamu mau bikin ketupat? Enggak, percuma aja bikin. Loh, kenapa? Ya saya kan maunya besok pagi kamu tuh kesini, terus kita bisa sholat id bareng-bareng, terus pulangnya bisa makan Ya, ketupat tapi bareng-bareng. saya udah punya niat buat ke Bogor. Ya udah, ke Bogor lusa aja deh. Kakek kamu juga nggak tahu kan kalau kamu datang ke sana. Iya sih, tapi... Udah, kamu kesini aja. Malahan kalau bisa, kamu tidur aja di sini sekalian. Kan emang ada kamar kosong buat tamu. Nggak usah segitunya kali. Ya bukannya gitu nggak, masalahnya. Saya nggak tega aja ngeliat kamu malam takbiran sendirian di rumah. Saya kasihan sama kamu, saya sayang banget sama kamu nggak.
Anda sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you have... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujang mau cari siapa? Bener ini rumahnya Abah Suyatna? Dulu rumah ini yang punya Abah Suyarna bukan, Pak? Kalau boleh saya tahu, sekarang Abah tinggal di mana ya? Ya Allah, karunya teuing. Ujang teh belum tahu. Abah sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewa. Halo Om, selamat lebaran. Minal aidin wal faizin. Sama-sama. Loh, tadi waktu sembahyangnya di mana? Om cari-cari nggak kelihatan. Kebetulan tadi saya masih di Anyer Om. Selesai sembahyang baru saya pulang ke Jakarta. Aduh, kalau diingat yang dulu-dulu itu, bisa ketawa aja kita. Tidak terbayangkan kok ayahnya Dewa bisa sampai kayak gitu waktu SMA dulu. Iya Om, saya juga baru tahu kalau kelakuan papa saya itu dulu kayak begitu. Jangan-jangan sekarang Dewa kayak gitu juga. Mau kemana lihat-lihat jam? Aduh, maaf nih Tante, Om. Kebetulan saya terlanjur janji sama teman-teman kantor. Mau pada ngumpul di rumah. Jadi saya mesti pamit dulu. Kalau gitu, malam ini kesini lagi makan ketupat ya. Iya ya. Mari Om, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, hati-hati ya. Terima kasih ya.